Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dunia tipu-tipu. Rekan-rekan cucok semua, dimanapun Anda berada. Selamat datang di Cucok Cuci Otak. Hati-hati terpengaruh. Penjahat itu banyak klasifikasinya. Ada penjahat mafia di duit, ada mafia di kepala. Banyak tuh, ada kepala bawah. Tapi penjahat sebenarnya itu adalah ya bang. Itu penjahat sebenarnya sama perempuan predator. Nanti akan kita bahas di segmen-segmen kita. Penjahat kelamin ya termasuk. Termasuk penjahat kelamin. Oke, pada hari ini kita Cucok kembali akan membahas tentang hal-hal yang sangat bermanfaat bagi hidup kita semua. Pada segmen kali ini, episode kali ini kita akan membahas tentang grit. Kita akan membahas juga tentang passion, kita membahas tentang kegigihan. Itu keywords yang akan kita diskusikan beberapa waktu ke depan. Langsung saja bersama CEO Guru Desa, kita sambut Avrilian Sena, paparkan tentang grit karya Angela Duckworth. Okay. Silahkan. Oh, lu baca bukunya udah ya? Yo, baca iya. oh iya. Ya kan walaupun ada 4 buku yang berkorelasi ya, tapi kan intinya tadi passion dan gaji lah bahasanya gitu kan. Ini milenial sampai sekarang. Oh tadi gue CEO Guru Desa ya, bukan iya. IPF. Gak apa-apa sih, gak Sekaligus apa-apa. CEO IPF. Ya udah nggak apa-apa dah. Nah, jadi kalau misalkan masalah passion itu kan artinya kalau di kita tuh hasrat, ya kan, hasrat. Nah ini kita Hasratnya sekarang gimana dulu? hasrat ya bukan desire loh. Bukan Maksudnya, desire ya? Bukan Tapi lebih ke hasrat. Ya spirit passion, gitu. ya Spirit. semangat. Apalagi ya itulah sejenis itulah, bukan desire ya, bukan syahwat lah. Masa perlu diperjelas? Ya, jadi kalau misalkan passion itu dia lebih kepada hasrat. Jadi kalau misalkan kita itu kalau melihat sesuatu ya, menginginkan sesuatu pasti muncul hasrat kan? Muncul hasrat. Nah, orang pasti mikirnya, wah ini passion gua nih, kayak gitu misalkan. Pasti mikir gitu kan? Padahal yang membedakan itu passion atau kita bedakan antara potensi dan passion. Potensi sama passion. Bakat berarti dalam konteks potensi betul. bakat. Makanya kalau ada orang begini ya, kayak misalkan ada orang bapaknya pemain bola, anaknya juga bisa jadi pemain bola, bisa jadi enggak gitu kan. Kalau ada orang tuanya main bola, terus anaknya juga kita lihat wah nih orang bakal ngarahnya ke bola juga. Kita nggak bisa bilang dia berbakat, kita bisa bilang dia punya potensi. Gitu. Bakat itu nanti ada hasilnya. Kalau politik gimana tuh? Kalau politik kan ada dinasti itu. Misal bokapnya ini. Nah itu bakat. Itu bakat. Oke. Bakat yang berhasrat berkuasa berarti passionnya itu berkuasa berarti. Berkuasa itu passionnya seperti itu kan. Nah kemudian kalau yang namanya kita melakukan passion itu adalah emang rasanya adalah senang. Itu passion. Passion tuh rasanya senang. Jadi nih ini tips trik ya, menurut saya tips trik dari beberapa sumber dan mungkin pengalaman pribadi atau enggak beberapa orang yang pernah saya tanya. Memang buku grit atau enggak buku beberapa lain tentang passion itu dia pakai pendekatan psikologi. Kedua, dia meneliti beberapa mahasiswa walaupun studi kasusnya adalah di Amerika dan Eropa bukan di Asia ya. Karakteristik atau ciri-ciri ini passion gue yang pertama, orang melakukan itu dia senang. Senangnya itu bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihargain, bukan karena pokoknya intinya senang aja. Pernah nggak kalian ngelihat kalau ada orang ngebantu tanpa dibayar ya, kayak ngajar-ngajar di kolong jembatan, bahkan ada orang-orang yang kayak misalkan kalau di Serang tuh ada namanya Rumah Dunia. Rumah Dunia itu kayak dia tuh kayak volunteer, bahkan yang punyanya itu Golagong. Golagong tuh apa ya? Bukunya tuh Balada Siroy bukunya. Berarti dia itu dibayar dengan rasa senang dia. Senang. Nah, itu pokoknya intinya lu senang mulu aja. Memang kalau yang namanya passion, yang namanya hasrat itu ada rasa turun. Nah, ketika rasanya itu turun memang ada. Kayak misalkan lu passionnya di bidang analisis, pasti ada rasa bosan, bener. Dan itu salah satunya gimana? Oh, saya analisis bosan nih, tapi saya ingin melakukan lain, mau main futsal apa? Ikut aja main futsal apa. Tapi kalau bener-bener passion, pasti kita balik lagi. Contoh ya, misalkan kita bisa bilang Ronaldo dan Messi adalah passionnya bermain bola. Ya kan? Memang kayak Muhammad Salah lah, misalkan Muhammad Salah atau nggak siapa. Ternyata Muhammad Salah tuh walaupun dia pemain bola, ternyata dia lebih senang main basket. Jadi dia tuh walaupun main bola, emang dia main game bola. Emang dia lagi tidur juga main bola.
Emang kayak Subasa bola adalah teman di mana-mana bola? Enggak. Ronaldo tuh punya kegiatan lain. Yang notabene mungkin dia pun main bola pun salah atau enggak, orang-orang yang bermain bola itu di luarnya pasti ada aktivitas lain, entah main golf, entah main apa. Iya benar. Kayak Kadang-kadang gitu untuk rekreasi. main contoh golf. kayak misalkan contoh gue misalkan sukanya kayak misalkan IPF yang masalah isu-isu internasional, tapi di sisi luar gue tuh suka banget sama futsal, gue suka banget sama sepak bola, tapi ini bukan passion, hobi. Makanya bedain antara passion sama hobi. Gitu loh. Gue walaupun main bola main apa, tapi tetap kalau diajak diskusi tuh seneng, ada hasrat lagi. Nah itu passion namanya, gitu loh. Itu namanya passion. Makanya kalau passion itu biasanya kita ngelakuin bukan untuk tenar. Jadi kalau ada orang dia kalau orang passion, dia jarang ngomong ini passion saya. Dia jarang banget. Ya dia lakuin, yang penting dia seneng. Mau nggak digaji. Tapi kalau kita ngelakuin sesuatu, misalnya kita buat konten YouTube, tapi orang viewernya dikit atau nggak orang banyak yang ngeliat terus kita sedih, itu bukan passion. Itu namanya ambisi. Beda lagi. Jadi kalau ambisi itu emang tujuan ambisi ya eksistensi, pengakuan. Jadi kalau ada udah passion kita lah ya. Iya. Cocok ini passion. Nah, itu passion. Misalkan kayak kita, misalkan kayak Bang Adri atau nggak kita mengadakan pelatihan tapi yang datang dikit gitu kan, atau enggak pembicara nggak bisa datang atau nggak apa, terus kita kecewa, itu bukan passion, itu ambisi kita gitu loh, itu ambisi kita. Nah itu makanya bedakan antara ambisi, hobi sama passion. Nah saya punya analogi seperti ini di bukunya, itu bilang gini, ada tiga membuat bangunan gereja, katakan membuat bangunan gereja, 3 tukang ini membuat bangunan gereja yang sama. Nah 3 orang ini memiliki jawaban yang berbeda. Orang pertama saya tanya, kamu lagi ngapain? Saya membuat suatu bangunan. Ini orang pertama. Orang kedua ditanya, kamu lagi ngapain? Saya sedang membuat gereja. Yang kedua. Yang orang ketiga tanya, kamu sedang ngapain? Saya sedang membuat rumah Tuhan. Nah, yang orang rumah Tuhan ini itu adalah namanya passion. Nah, di situ. Makanya antara passion dan yang lain itu passion. Nanti mungkin ini tema besar ya. Antara passion, hobi, ambisi sama pekerjaan itu adalah harus dipisahkan dan harus dikaji lah bahasanya. Makanya kalau ada orang yang workaholic ya, yang kayak dia kerja apa-apa gitu, tapi dibayar gaji kecil, walaupun ini passion saya adalah saya analisis, tapi ketika digaji kecil dia nggak seneng. Itu bukan passion, namanya ambisi. Kalau passion itu intinya adalah bebas dari nilai. Gitu. Kalau untuk pembuka dari saya gitu dulu aja. Nanti Bang Adri nambahin. Oke, saudara-saudara, kita beralih ke ahli sosiologi kita. Ya sosiologi menarik tuh. Bang Adriansyah. Tapi Bang, kalau secara sosiologis ya, memang kan ada unsur-unsur yang berkelindan antara psikologis dan secara sosiologisnya pasti berkelindan kan. Dan tadi juga udah dijelaskan sama Bang Sena, kalau komponen atau keyword yang udah kita buka di awal tadi, misal kayak passion, ambisi, terus hobi, itu satu hal yang berbeda. Kira-kira kalau untuk konteks masyarakat kita sekarang, kira-kira kayak gimana Bang? Apakah karena beberapa stigma di masyarakat, carilah pekerjaan yang itu hobimu gitu kan. Carilah pekerjaan yang itu hobimu. Jadi lo nyari duit sekaligus lo seneng di profesi itu. Kira-kira kalau di masyarakat kita gimana Bang? Kalau menurut saya ya, ini sebenarnya tidak harus sih mencari pekerjaan lewat hobi. Nanti tahu-tahu kita nggak makan kan ribet juga. Iya. Jadi kalau kita lihat misalnya beberapa, lihatlah misalnya contohnya siapa itu, Vira, vokalis Vira itu. Oh, Widi. Itu kan dia hobinya adalah lari, olahraga lah. Tapi dia menyatakan bahwa hobi gue nggak nyanyi, gue bukan hobi nyanyi. Gue cuma suka nyanyi aja, suka bisa nyanyi lah. Dan lo ngeband. Dan ternyata dikasih anugerah lah, dia bisa suaranya aneh begitu kan. Suaranya unik dong. Tapi unik ya. Meledak ya. Ya, dan ternyata meledak. Nah, disitulah dia melihat bahwa nggak selamanya hobi itu sesuatu yang harus kita perjuangkan. Kadang-kadang kita hobinya lari, dapatnya apa gitu. Tak selalu yang berkilau itu indah. Yoi. Kayak gue kan ini kan hobinya kan ngelawak misalnya. Tapi ternyata gue lebih passion gue di serius tuh. Berarti ngelawak lo itu adalah apa? Hobi. Kita mah suka bercanda gitu kan. Tapi passion gue adalah isu-isu yang serius, yang sifatnya serius. Nah di situ jadi memang
tadi saya setuju dengan Sena adalah melakukan pekerjaan tanpa mengharap bayaran. Dan kalaupun dapat bayaran itu cuma sekedar yang kalau dikasih bonus lah terima, situ. Artinya melakukan segala sesuatu dengan senang dan tanpa tertekan. Itulah yang bisa dikatakan passion itu. Sekarang kan kita lihat semua orang bekerja berdasarkan ambisi. Bener nggak? Bangun pagi, pulang malam. Mungkin kalau orang bangun pagi sebelum matahari terbit, ya kerja di Jakarta, orang bangun pagi sebelum matahari terbit, itu bukan karena dia rajin, bukan? Kayak lagu 420 bang. Pagi ke pagi, ku terjebak Di dalam ambisi. Oh, berarti terjebak tuh ya? Benar-benar Tapi itu terjebak. bukan karena ambisi juga. Karena dia tinggal di Bekasi, Pak. Jadi kalau orang bangun subuh berangkat kerja itu bukan karena dia rajin sebenarnya, karena dia tinggal di Bekasi gitu aja. Nah, ini menariknya adalah ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan passion kita. Nah, ini sekarang yang paling penting adalah di era milenial ini. Yang tadi dulu di pembahasan kita sebelumnya kan, bahwa tidak ada jalan lurus di era milenial ini. Kalau kita dulu bahwa kalau kita ingin sukses adalah pendidikan tinggi, kerja di kantoran, dapat gaji bulanan. Itu adalah semua akhirnya mengejar berpendidikan dan bekerja tujuannya ambisi-ambisi begitu. Nah, 420 ini menarik, kita bedah juga lagu AC. Kita bedah lagu daripada bedah bulat. Orang-orang berdasi yang Gila materi. Itu kan karena dia dulu pernah bekerja di vokalisnya ini pernah bekerja di Bursa Efek. Iya, pernah bekerja di Bursa Efek Jakarta dan gaji. Ari Lesmana. Ari Lesmana kerja di IDX waktu itu. Ya, salah satu. Wah, dia ditanya kenapa keluar. Dijawabnya adalah karena nggak bisa merokok. Tempat merokoknya jauh. Parkirnya mahal. Nah, dari situlah dia melihat gaji udah besar. Nah, kesalahan di masyarakat kita ketika kita keluar dari pekerjaan yang gajinya besar itu adalah kebodohan. Goblok lah, susah dapat kerjaan gaji sebesar itu kan. Nah, itu. Tapi hanya butuh orang-orang yang tadi ya, yang istilah kata bekerja bersama hati itu lah ya. Nah, disitulah kita harus berani keluar dari zona nyaman itu. Jadi sebenarnya zona nyaman itu berbahaya karena dia tidak berbahaya. Comfort zone is not safe zone. Nah. Camkan itu pemirsa cucok. Bahasa Sundanya. Sunda. Jadi memang sesuatu yang tidak berbahaya itulah bahaya itu sendiri. Jadi ketika kita sudah mapan di suatu tempat, lalu kita sudah nyaman di situ, itulah berbahaya. Contohnya misalnya tidur itu kebutuhan bukan? Betul. Tapi kalau kita tidur aja selama seminggu, terus kita berharap kita dapat uang gitu kan? Iya. Nah itu kan sesuatu berbahaya, kenyamanan yang berbahaya sebenarnya itu. Bener. Kecuali nanti tidur, iya. Nah, Itu lain lagi ceritanya. lain lagi ceritanya. Iya, ada yang tidur, ada sih yang Itu tidur tidurnya udah direncanakan. tidur dapat duit ada. Iya. Anari kalau ngomong sedikit nggak apa-apa. Bagus tuh. Iya bagus. Jadi Iya. kita ngomong juga kadang. Iya, kalau orang yang tidur aja dapat duit itu kan berarti kan prostitusi. Itu itu hobi atau passion, Bang? Itu hobi atau passion atau ambisi? Kurang ajar. Kurang ajar. Tapi sebenarnya ambisi juga. Itu hitungannya ambisi karena kan dia belum tentu lah ketika dia melakukan itu kan dengan orang-orang yang dia suka kan. Tapi karena demi uang, money. Nah, itulah ibarat orang yang bekerja tidak berdasarkan passion itu seperti itu. Kecewa bawahnya. Betul. Artinya mereka harus pura-pura bahagia dengan orang yang sebenarnya belum tentu dia cintai itu. Berbeda kan. Nah, ini kita orang bekerja dengan passion dengan tidak. Itu seperti orang prostitusi itu. Dia dengan siapa aja yang penting duit gitu kan. Nah, Prostitusi bos. ini terlalu kasar ya. Terlalu kasar. Terlalu kasar. Tapi kan ini bahaya. Berbeda ketika orang berhubungan intim dengan orang yang dia cintai. Misalnya. Dengan orang yang tidak, misalnya orangnya ompong gitu, jelek lah wujudnya, tapi dia cakep gitu kan. Ini 18 plus ya. Sekali-kali nggak apa-apa lah. Nah, itu seperti itu. Jadi dengan orang yang kita cintai dengan yang tidak lah. Nah, itulah ketika kita bekerja berdasarkan passion seperti itu. Jadi adalah menurut saya berdasarkan pengalaman saya di situ lebih nyaman. Banyak kan makanya dosen-dosen kan yang gajinya kecil itu tidak pernah mengeluh gitu kan. Nah, itu. Luar biasa kan. Kalau kita lihat gaji dosen sekarang dengan gaji dosen di luar negeri kan sangat berbeda. Tapi karena dia sudah kenyamanan untuk mengajar, nah disitulah passion itu penting. Jadi kalau menurut gue itu nggak penting lah kita hobi itu kita perjuangkan tuh nggak juga. Ya berarti mirip kayak guru juga dong. Guru kan dulu sampai muncul kayak
Iya, guru-guru di pedalaman, dan sebelum ada sistem sertifikasi kayak sekarang kan dulu guru biasa-biasa aja. Dan menurut gue juga Indonesia ini merdeka karena passion dari para founding father kan. Kenapa Tan Malaka itu dulu pendiri sekolah rakyat? Dia tidak berharap UMR, dia tidak berharap bonus, dia tidak berharap sertifikasi saat itu kan. Pokoknya dia pingin mengangkat pendidikan masyarakat tertindas yang saat itu tidak bisa sekolah di tempat sekolah-sekolah Belanda kan. Nah seperti itu tuh. Apa waktu itu sekolah Belanda kayak HMS gitu-gitu ya? Iya, HBS gitu ya. HBS. Kalau Belanda ya itu ya. Iya seperti itu. Jadi kita harus belajar daripada founding father kita. Sesuatu kemerdekaan itu tidak akan bisa diraih kalau kita tidak bergerak berdasarkan passion kita. Sesuatu yang ya mereka senang lah dengan gitu. Mereka senang mengajar, akhirnya ya mereka mengajar dengan gratis. Walaupun sekolah rakyat itu gratis. Iya, sekolah rakyat gratis. Seperti itu. Dan misalnya juga ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan yang sudah lakukan dengan passion kita, tapi juga harus dibarengi tadi yang kata Sena, kegigihan. Iya, Passion itu harus tetap diperjuangkan, bukan hanya dikerjakan, tapi juga harus diperjuangkan dengan kegigihan. Karena walaupun itu sudah passion kita, kalau kita nggak gigih untuk mengejar itu, dia akan sia-sia juga. Nah makanya banyak orang yang tidak bekerja berdasarkan passion, tapi berdasarkan ambisi tadi itu, ya mereka akhirnya itu bukan karena mereka menyerah sebenarnya. Orang-orang yang menyerah. Seperti itu. Oke, tapi lu juga ngasih beberapa buku kan yang gue baca juga tentang Thinking Fast and Slow, karya Robert Kahneman kan. Itu kira-kira kan itu dibahas tentang ada orang yang bergeraknya itu secara cepat, dan ada juga orang yang bergeraknya itu lambat. Gitu. Tapi gue pernah ikut salah satu asesmen psikologi. Gue itu masuk ke dalam tipe action person. Cepat ya berarti ya? Cepat ya? Dan suka banget multitasking. Kemana-mana tuh. Cepat dengan mobilitas yang tinggi. Tapi kalau untuk lengkap dan detailnya kira-kira untuk think fast and slow ini kayak gimana kira-kira? Apakah yang baik itu fast ataukah yang baik justru slow kira-kira? Atau mereka punya plus minus dua-dua itu? Plus minus. Kalau misalkan itu kan salah satunya bisa juga dari sifatnya biologis ya. Maksudnya ada orang yang lahir pikirannya lambat, ada yang pikirnya cepat ya kan. Nah itu tuh lebih kepada kalau berpikir lambat itu jangan terlalu minder, karena dia harus ibarat kata belajar satu buku. Kalau yang berpikir lambat harus banyak beberapa baca. Kalau yang berpikir cepat sekali aja bisa, kan begitu kan. Cuman ini kendalanya adalah ketika di ranah pekerjaan. Memang ada pekerjaan yang dituntutnya adalah untuk cepat. Nah, di sini tuh harus belajar nih adalah, jadi kita gini, kadang kalau untuk mencari, ini ke situ ya, belum ke passion, misalkan pekerjaannya tuh butuhnya tanggung jawabnya segini, tapi kemampuan kita jangan minimal, jangan di bawah. Harusnya sedang atau nggak di atas gitu kan. Ya kalau dia berpikir lambat, cari yang pekerjaan-pekerjaan nggak menuntut kecepatan. Nah, makanya di situ. Jadi di situ tuh kayak bahasanya yang membuat kita maju, yang membuat kita berkembang bukan lingkungan, tapi kita yang mengkonstruk lingkungan gitu loh. Ya kan? Bukan lingkungan. Kayak misalkan gini, kalau angkatan gue tuh angkatan gue dulu, gue ngira gini, nih orang bakal jadi politisi karena dia pintar, gue orang ini bakal jadi pemimpin bakal pintar atau apa, karena gue ngeliat nih orang bakatnya begini. Tapi kenyataannya dia adalah kerja di suatu, misalkan ada yang kerja di bank, ada yang kerja di instansi atau yang lain, yang notabene 2 tahun kemudian ketemu sama gue, dia bilang, gue kenapa ya kalau ada berbau HI atau nggak apa, gue tuh kayak giroh gue naik lagi gitu loh. Jadi bahasanya itu yang membuat mematikan passion dia sendiri gitu. Padahal passion lo bukan di situ, passion lo yang lain gitu. Maksudnya itu adalah memang yang mematikan passion itu kalau nggak keluarga ya pendidikan, dan yang terakhir kita yang mematikan. Udah tau lo bakat pacar lo. masuk gak? Hah? Pacar masuk gak? Oh itu beda lagi. Biasanya mertua kan. mertua beda lagi mertua lagi gitu kan. How. Aduh, berat. Nah, makanya sebenarnya kayak misalkan orang pekerjaan atau enggak passion itu sebenarnya kadang bisa beriringan, kadang enggak juga. Tapi orang bersyukur lah, orang yang bisa menghasilkan uang dari passion. Nah, itu jarang. Ada orang yang passion sama pekerjaan dan hobi bener-bener pisah. Misalkan contoh, orang ya kayak tadi Widi Vera misalkan, ternyata passion dia bukan di situ kan, bukan di penyanyi kan, tapi dia lari, tembak atau yang lain gitu kan. Nah berarti kan memang gini, passion itu akan menjadi pertanyaan besar ketika dihadapkan dengan tuntutan untuk mencari uang.
ya kan? Karena ada passion yang nggak bisa menghasilkan uang, ada juga gitu loh. Nah ini pertanyaannya gimana kan gitu kan? Makanya solusi Tapi di dari sisi lain dia juga butuh hidup. hidup. Kan? Tadi yang kata Bang Adri butuh dia makan. punya kebutuhan Betul. dasar yang harus dipenuhi. Betul, tanggung jawab kan banyak juga, misalkan udah berkeluarga atau belum atau orang tua. Nah di buku itu tuh atau yang pembahasan itu menjelaskan bahwa itu tidak masalah. Kalian pekerjaan oke, tapi passion pun jalan selama nggak terlalu sibuk lah. Misalkan passionnya adalah apa ya? Misalkan passionnya bisnis misalkan. Ternyata kerjaannya ini hanya mencari modal untuk bisnis. Nah ini kan sinergi tuh. Nggak masalah. Jadi passion tuh kadang bisa dikembangkan tapi esensinya masih sama. Misalkan Bang Adri passionnya adalah suka berbicara. Ya kan, berbicara berarti Tadi bisa dong, suka hobinya bercanda. Bercanda tapi misalkan. passionnya serius. Passion gimana itu? Misal passionnya serius lah. Passionnya serius. Seriusnya tuh dalam hal berbicara, misalkan diskusi ya Bang. Itu kan bisa disebarin di YouTube bisa. Offline bisa, ya kan? Podcast bisa. Nah, itu kan nyebar kan. Makanya kata Raditya itu salah satu kenaikan passion, salah satu jabatan naik itu sebenarnya tidak selalu bersifat vertikal, horizontal pun bisa. Nggak hanya vertikal tapi horizontal pun bisa. Misalkan pengajar, dia bisa menjadi pengajar offline di sekolah, bisa menjadi pengajar online juga di tempat lain. Terus dia bisa juga ngajarin soal yang ada di YouTube, itu banyak gitu kan. Jadi gitu. Nah, betul kembali ke gigihan. Penyakit zaman milenial sekarang adalah karenanya banyak saluran, banyaknya konsep-konsep startup atau nggak apa. Kebanyakan orang itu kalau penyakit zaman milenial adalah dia mencoba semua bidang. Nggak satu di fullin dulu gitu loh, dicari baru geser. Ini semua dipakai gitu loh. Itu semua itu. Memang salah satu konsekuensi dari terlalu banyaknya aktif di organisasi, terlalu banyak itu, ya begitu hambur dah. Nggak dapat di mana-mana gitu loh, Makanya kalau di passion tuh boleh kita nyari di 5 tempat atau 10 tempat. Tapi kita harus berbicara kepada hati kita nyamannya di mana. Sebenarnya nyari passion tuh sama aja nyari kayak pacar kok. Sama aja kayak beragama lah, sebenarnya sama gitu, hasrat gitu loh. Apa yang membuat milih si A, milih B, milih C gitu. Nah, kalau misalkan milih pacar, saya milih A, siap ya disakitin atau enggak gitu. Jadi kalau lo disakitin perempuan, diselingkuh perempuan, lo tetap sama cewek lo berarti bukan setia, tapi passion itu namanya. Passion lo disakitin gitu loh berarti lo. Nah, itu berarti passion. Berarti passion ya. Okay. Benar nggak? Berarti passion itu kan bener. hasrat. Mau lo diapain tetap gitu kan. Ya misal kita agama Islam lah. Ya mau kita dibilang teroris apa, tapi kan lo tetap aja kan. Nah, iya tetap beragama Islam. Nah, itu passion namanya. Berarti passion itu batu gitu ya? Batu. Contoh misalkan passion kita adalah ngedirin IPF gitu. Mau dibilang, lu kan gini uangnya kecil atau nggak apa, kita tetap seneng gitu. Kayak uangnya gede aja. Iya gitu. Misalkan gitu. Kan kayak gitu misalnya. Itu contoh. Nah, misal gitu. Jadi passion tuh mau lo direndahin ke, mau lo gimana ke, lo pasti tetap seneng dan lo ngerasa lo itu keren. Gimana sih lo kayak, gue keren nih. Itu passion gitu. Tapi lo ketika keren tuh lo nggak berharap sama pujian orang atau enggak yang lain. Nah, iya, berarti passion itu hasrat yang membuat lo batu pada satu tempat. Iya. Oke. Sebenarnya gitu. Itu keteguhan hati lah, bahasanya keteguhan hati, dan lo nggak berubah-berubah gitu. Kayak temen gue ada yang passionnya dosen, ya dosen terus dia, walaupun teman-temannya udah bagaimana dia dosen aja. Ada juga temen gue perempuan itu. Nah, kemudian memang cara untuk menemukan passion adalah kegiatan. Nah, kita lari kesuksesan misalkan, masalah gaji atau gimana. Kalau kesuksesan itu, kalau gue sih milihnya lebih baik gue nyari ketenangan. Gue nyari ketenangan karena gue pengalaman dulu waktu kerja 2 tahun di Turki misalkan ya. Di Turki itu emang wah gila. Under pressure lah. Maksudnya sebenarnya kerja di Turki kan bukan passion gue sebenarnya. Ya karena kapan lagi gratis ke sana kan gitu kan bahasanya kan gitu kan, bukan passion gitu. Bahkan orang udah tua pun 40 sampai 50 tahun dia enggak ada jaminan ketemu passion. Orang yang bekerja di perusahaan dia dibawa tekanan apa, lu passionnya digituin. Passion apaan dimarahin orang kan gitu kan. Tapi bukan bokap juga. Gue juga kayak gitu. Jadi bokap gue tuh passionnya itu di teknik. Jadi suka ngoprek-ngoprek lah, ngerjain sesuatu yang sifatnya itu sipil lah, misalnya kayak bikin teknik bikin sipil, rumah gitu, rapih banget. Gue ngeliat desainnya kan, seneng nggak? Seneng. Nah itu passion berarti. Ngerjain kayak gitu. Tapi kerjanya kan, jadi kuliahnya itu awalnya di keperawatan, awalnya di keperawatan. Anjir jauh banget ya. Terus S1-nya kesehatan masyarakat, terus masuk di dinas kesehatan. Terus pindah lagi ke Bapeda.
Badan Pembangunan Daerah. Terus dari Bapeda itu sekarang di Bapeda, masih di Bapeda. Ya namanya kerjaan PNS kan nggak ada teknik-teknik ya kan? Nggak ada. Ya berarti di depan komputer ngerjain ya sesuai dengan instruksi kepala dinas dan peraturan-peraturan SKPD yang lain. Tapi di rumah tetap batunya di mana? Bikin kandang ayam itu simetris, Nah, rapih. Itu berarti salah satunya passion. Iya benar, Iya kan? Seneng passionnya di kan? situ. Tapi dalam konteks pekerjaan, ya pekerjaannya PNS. Ya udah. Nah itu nggak, itu benar, itu yang berdua itu bang. Passion ada, pekerjaan ada. Mungkin pekerjaannya kan karena sebagai tanggung jawab sebagai laki-laki, biasanya kan gitu kan. Tapi passionnya tetap terpenuhi. Makanya untuk anak-anak muda jangan terlalu cepat bilang. Biasanya orang tuh kalau mengatakan, gue passion di sini, itu kalau dapat prestasi pasti. Misalkan juara nulis baru 1, itu pun tingkat RT misalkan. Ya ibarat 17 kayak cewek lah ya. Agustus, kayak cewek. Kayaknya gua malu deh. Iya kayak Kayaknya gitu. gua malu. Kalau cuma baper gitu kan, misalkan. Doang gitu loh. Nah, kayak passion misalkan. Apa sih? Nah, itu iya. gua deh. Nah gitu. Nah itu kan terlalu sih cepet kan. Maksudnya kayak ada orang kayak misalkan kayak dulu misalkan gue juara 1 renang nih kan gitu. Padahal saingannya nggak bisa berenang gitu loh. Ya juara 1 momentum aja peserta dikit. Ini gue passion. Tapi ketika naik tingkat lagi dia kalah, dia ngedrop dan nggak mau lagi. Itu bukan passion namanya gitu loh. Makanya passion tuh bener-bener mau kalah mau menang kita menarik lah. Pokoknya semakin kalah kita semakin mau, semakin menang kita makin ke atas terus. Jadilah batu. Semakin terus. Karang yang di laut. Tapi yang positif ya artinya ya. Nah kayak misalkan kegigihan. Jadi gini, jadi kan kalau indikator orang sukses itu universitas itu masuknya ke 7. Jadi kalau indikator 1 sampai 10, universitas itu 7, IPK itu ke 6. 1 itu kegigihan, yang kedua itu kesabaran. Itu pernah diuji misalkan tentang militer, akmil lah, akmil wajib militer gitu kan, wajib militer. Nah, anak-anak yang ikut wajib militer itu yang bertahan bukan orang yang ranking 1, bukan orang yang dia matematika gede, tapi orang yang berani bertahan, orang yang sabar ketika dia ditekan, dan itu yang lolos. Di situ. Makanya pendidikan di sekolah itu kan pendidikan yang misalkan kita disuruh ranking 1, itu ketika wajar orang yang hidup di luar atau kampus dia nggak bisa berbau dan nggak bisa yang lainnya. Karena hidup di luar itu kan beda. Nah begitupun passion juga. Passion itu kan beragam dan banyak. Tugas kita adalah menemukannya. Jadi rasanya tuh kayak ya belajar itu kita mencintai perempuan lah. Kayak gitu kalau menurut gua ya. Nah ini menarik adalah ini lagi ada kontes Indonesian Idol nih kan lagi rame 2020. Jadi kalau kemarin tuh beberapa kali gua coba searching lah Indonesian Idol 2005 Di Facebook lu ya? Di Facebook gua. Dan ternyata banyak artis-artis yang sekarang terkenal itu dulu tidak lolos. Oh iya. Tidak lolos. Kalau Afgan kan mengundurkan diri. Anji misalnya. Anji itu cuma Gak usah ngegas gitu juga bang. Kalau abang ngegas kayak gitu, NG di belakang itu kedengeran. Lu kedengerannya? Kedengerannya ke anjing loh. Sorry bro. Jadi Anji ini cuma sampai 76 besar. Dia dikatakan oleh juri saat itu Mutia Kasim, kayaknya kamu cocoknya jadi ngeband aja deh gitu. Udahlah nggak usah bikin solo gitu. Akhirnya dia menuruti perkataan itu, bikinlah namanya Drive itu kan. Dan memang berhasil Drive itu sukses. Tapi kan kembali lagi dia sekarang menunjukkan bahwa dia juga bisa solo. Iya. Dan ternyata album solonya luar biasa kan, di salah satu yang solo yang laku lah di iTunes dan segala macam gitu kan, di YouTube-nya juga bagus kan. Nah itu artinya dia tetap menjalankan tadi kegigihan menjalankan passionnya. Nah yang kedua kan misalnya Ayu Ratna misalnya. Ayu Ratna itu tidak lolos di Indonesian Idol 2 waktu zamannya ini. Tapi dia tahu film. Pokoknya dia nggak lolos ke Spekta waktu itu. Nah itu dia tidak lolos ya karena mungkin dulu teknik vokalnya standar lah. Dan ternyata sekarang jadi vokalis Coklat, pengganti Kikan kan. Tapi sebelumnya film Garasi tahun. Oh iya tahu. Film Garasi yang sama itu dia tuh. Fedi Nuril. Iya. Yang bertiga main band. Nah itu kan dia Garasi naik. Garasi bagus. Terus dia bikin lagu ya, gitu loh. Terus Killing Me Inside jadi vokalis barunya kan. Setelah Onat ya. Setelah Onat keluar itu. Baru terakhir Coklat ya. Menggantikan Kikan. Nah, artinya kan dia terus konsisten dengan musiknya itu. Artinya passion gue di musik. Mau nggak lolos ya nggak penting. Tata Janeta misalnya. Tata Janeta ya. Dewi ya. Itu dia lolos juga kan. Nah, bener nggak lolos. Vokalis Wali. Dan terakhir Via Valen. Via Valen tuh bener sih.
sih ikut Indonesia Idol? Pernah ikut, Via Valen dua kali ikut. Ya, Tapi lebih enak di sini sih sebenarnya. Nah, itu. Kalau gua yang ngerasain. Nah, ini kan di sini menunjukkan bahwa bukan masalah lu itu gagal audisi langsung selesai semua urusan itu kan. Ya kayak gue juga pernah ikut audisi lah dulu kan. Audisi apa? API audisi pelawak Indonesia. Ya. KPI. itu dan saat itu kan memang tidak lolos. Tidak lolos kan karena yang duanya gak lucu. Teman saya dua gak lucu. Iya, ternyata mukanya doang lucu. Ternyata pas dilempar dia gak bisa nangkap. Itulah dulu semester 1. Dan itu ternyata yang naikin beberapa Sule ya segala macam ya. Mungkin saat itu saya udah ikut Sule kali, udah kaya kayak gitu. Tapi ternyata Sule itu luar biasa, benar-benar passion dia di lawak. Dia emang dari di lawak itu udah ikut kompetisi dari sebelum API dia udah ikut kompetisi. Udah ikut kompetisi, bahkan udah sering berhadapan dengan pelawak-pelawak yang sudah terkenal gitu. Tapi walaupun tidak gagal gitu. Bahkan dia sampai nginep di tempatnya Cagur, dia ngekos di situ numpang gitu. Dia sampai belajar gitu ya, teknik ngomong vokal gitu. Ya, Segala kan dia. Karawitan lah di daerah sana lah, universitas sana. Nah itu menunjukkan ketika kita memperjuangkan walaupun dia juara 1, kalau dia nggak punya mental untuk ini passion gue nih ngelawak, nggak sampai segitunya dia mungkin nggak akan muncul sampai sekarang. Pertama dia dia juara 1 tapi dia bukan orang Jakarta. Kalau Cagur orang Jakarta, semua orang Jakarta. Akhirnya Jakarta itu akses ke TV lebih mudah. Dia orang kampung jauh gitu kan, datang ke Jakarta ya benar-benar akhirnya numpang sampailah jadi sekarang ini. Jadi mungkin terkenal sulit. Ya berarti passion ini salah satu komponen yang menunjang stratifikasi sosial Bang. Iya. Secara sosiologis kayak Makanya gitu. imbalannya ya uang sebenarnya. uang, imbalannya uang. Ketika kita passion lalu dicampur dengan kegigihan adalah uang intinya tuh. Seperti itu. Jadi memang kayak gue lah sekarang tadi bilang suka bercanda tapi suka serius. Tapi passionnya serius maksudnya. Passion serius itu artinya adalah sesuatu pemikiran gue tuh yang serius lah. Ente tahu sendiri lah ketika gue di organisasi jarang bercanda kan. Ya maksudnya Ya bercandanya lagi begini-begini. Iya lagi bercanda begini. Tapi gue ngeliat, wah kayaknya organisasi ini bukan passion gue lah. Ya kan? Dan politik itu sebenarnya juga bukan passion lah. Walaupun dulu kepilih kan itu kan. Kampus. Ya beberapa kali ikut politik kampus lah. Tapi kayaknya itu bukan passion juga. Itu lebih kayak kecebur aja. Oh iya. Mau gak mau lah kita kan. Ya kadang mau nyoba-nyoba ya udahlah gitu kan. Iya, tapi ada hal-hal tapi ketika gua kalah itu kecewa. Kok kecewa ya? Saya rasa orang yang punya passion itu kalau kalah tuh gak kecewa. Kalah atau ini gak kecewa. Tapi ketika kita melakukan sesuatu kita dihina orang, dihujat orang, diremehin orang, tapi kita lanjut di situ passion Nah, kita. itu makanya kegigihan tadi. Iya. Kegigihan. Kegigihan itu. Mungkin kayak dulu ada lah yang bilang, Adrian Suite apa sih? Diskusi doang katanya, nggak ada duitnya. Iya, dulu. Kalau kata Sujiwo Tejo itu bahasanya kalau orang udah punya hasrat, udah berpassion tuh, orang ngelihat kita tuh berkorban. Kita tuh ngelakuin sesuatu tapi kita berkorban. Orang ngeliat kita, tapi kita ngerasa kita nggak berkorban gitu loh. Kayak misalkan orang yang volunteer ngajar di tempat-tempat kumuh gitu. Orang lain bilang, lu kok setiap hari di sini mulu, lu gimana ngidupin keluarga? Kayaknya ini orang kasihan banget gitu kan, korban. Padahal kita biasa aja gitu, kita senang aja. Mirip nih kayak kata-kata Cak Nun. Oke. Kalau misalnya gua cinta sama satu orang, kehidupan yang dicintai itu lebih penting daripada saya sendiri. Nah, gitu. benar. Makanya passion tuh udah kayak jadi diri sendiri lah gitu kan. Mau misalkan lo punya pacar lo tukang selingkuh apa, tapi kita tetap aja gitu kan. Nah, itu namanya passion. Itu karena bucin sebenarnya. Iya, ya, tapi bukan berarti bucin passion ya. Ya kayak misalkan Nabi Muhammad SAW lah, walaupun diludahin apa gitu, tapi kan dia tetap nyebarin agama lah. Bisa jadi Nabi Muhammad ya passion itu kan, passion ini kan begitu. Itu passion hasrat gitu loh. Ya bukan berarti Nabi palsu sekarang ya. Saya passion saya Nabi kan begitu kan, kan gak gitu. Kalau passion paranormal gimana ya? Apa? Passion paranormal. Wah nggak tahu, Bang Andi ini. Oh passion. Kita baru yang tingkat fisik. Paranormal belum gitu. nyampe kita ke tingkat metafisik loh. Ya mungkin memang kalau Nabi Muhammad ya itu memang ya sifatnya wahyu ya, metafisik, dan ya kalau udah kayak gitu ya sekuncur badan Nabi Muhammad itu ya gerak Tuhan semua sebenarnya. Loh tapi kan bisa aja Nabi Muhammad nolak, saya nggak mau nyebarin wahyu misalkan gitu. Ya kayak Nabi masuk perut ikan itu kan dia kan sempat
ini juga kan, nyerah juga kan. Tapi kan lebih lama tetap mau, berarti kan dia punya passion di situ. Passion, di situ. Punya hasrat. Ya, kita contohnya Nabi juga sih. Berat. Banyak contoh ya berarti. Mulai yang buruk-buruk prostitusi loh, sampai yang baik-baik ke Nabi dibahas semua sih. Betul. Bahkan ini ya, senior kita lah misalnya. Lebih passionnya sudah membentuk ormas misalnya. Ya. Bergerak di bidang ormas misalnya. Akhirnya ya walaupun nggak dapat jabatan tetap bergerak. Iya. Bener nggak? Walaupun nggak dapat jabatan atau nggak jadi apa-apa ketika istilah kata menanam tapi nggak ikut panen lah istilah. Tapi dia tidak memikirkan, karena yang dipikirkan adalah yaudah saya menanam aja terus. Pak, panen ya buat orang-orang lah. Nah, itu passion. Kan seperti itu, passionnya seperti itu. Bener nggak? Bahkan, coba. Kira-kira gue mau nanya ke lu nih Bang. Iya. Tentang passion. Oke. Gue mau bawa ke ranah yang lebih real mungkin ya. Iya. Kalau untuk lu sendiri lu udah nemu belum? Dan lu batu nggak kira-kira di situ? Oke, kalau misalkan passion gue ini, gue setelah buku itu kan gue baca setelah 3 tahun. Pas gue di Turki gue baca yang bahasa Inggrisnya. Di sini gue bahasa Indonesia. Itu kan buku international bestseller ya kan, yang intinya New York adalah- Times. Ya New York Times New York itu Times. Intinya adalah gue ngerenungin gue gitu. Itu kenapa tadi gue bisa bilang futsal, main musik gitu kan, main musik futsal gue itu adalah hobi. Karena gue nggak ada niat ngembangin, yaudah gue gitu, gue bete, gue ini gitu. Tapi passion gue tuh mau gue kemanapun, passion gue adalah ya gue berbicara. Ya gue bilang ke Anari misalnya, lu kalau ada undang-undang pembicara gue lah gitu kan. Tapi kan ketika gue nggak dapet apa gue diem, gue tetap nyari kan. Ya kan bahkan di Interpelago atau di mana gue tetap diundang mau walaupun gue udah berapa kali di situ. Nah itu namanya adalah passion. Jadi passion gue tuh dua sebagai passion gue, berbicara apapun ya, tapi berbicaranya kontennya HI lah atau enggak motivasi. Yang kedua adalah menulis. Kontennya itu passion lu berarti bacot. Bacot sama menulis gitu kan. Pasti kan nanya kenapa menulis gitu. Nah ini titik gua kenapa menulis. Nah gue bisa bilang kenapa menulis itu passion gue adalah waktu buku pertama gue terbit itu kan gue Apa judulnya? temukan dirimu di sisi lain dunia. Temukan Itu di di Diva Press. toko-toko terdekat Anda. Ya. Beli bukunya hancurkan orang ya. Ya itu kan gue gini Bang, pas buku ini kan gue buat tentang apa sih tips trik bagaimana keluar negeri secara gratis. Intinya begitulah cover itu. Itu gue sampai keterima di Diva Press, gue bisa ngeklaim 5 sampai 8 penerbit yang nolak gue. Dan gue jujur, gue seneng. Wah berarti gue harus ada perbaikan lagi, gue seneng. Dan gue pada waktu itu kalau gue nggak diterima biarin aja. Nah buku gue yang kedua ini yang tentang Turki sama Indonesia, ketika nggak ditolak sampai sekarang belum menerima, gue jujur gue biasa aja loh. Padahal gue waktu pas nulisnya itu kayak berat banget. Gue nggak tahu, gue nulisnya seneng banget. Nah itu gue seneng banget. Kompetisi misalkan, gue kan dulu pernah juara 1 tingkat Banten 10 besar nasional, tapi banyak kegagalan itu membuat gue seneng. Itu buat gue seneng aja, seneng gitu loh. Sama kayak pembicara apapun ya gue seneng gitu kan. Ya bahkan kan gue dulu pernah diundang di Sukabumi Bang. Gue dulu pernah di Sukabumi, Banten. Abang mau dibayar berapa? Gak usah gue bilang gitu. Gue nge-sharing bagi orang mereka aja seneng gitu loh. Ya kan, akhirnya ada yang ngechat, Bang gimana sih biar gini-gini. Itu gue seneng banget loh. Dibandingin dibayarin uang gitu, cuman gue bilang, cuman kalau makan sediain lah, maksudnya gitu loh. Kalau makan sediain lah, maksudnya kan gitu. Nah itu senengnya di situ dua itu. Tapi karena gue yakin menulis sama bacot gue ini, hasrat gue ini, passion gue ini akan terhenti kalau gue seandainya kerjanya di kantoran yang saklek gitu loh. Itu mungkin gue nggak bisa, makanya nyampe sekarang. Ya tadi gue bilang ya, gue kalau misalkan di guru desain mencari sesuap nasinya di situ. Tapi hasrat gue nya di ya IPF dan yang lainnya kan gitu kan. Gitu. Jadi kalau mau hasrat itu tetap terjaga, ya lo sadar hasrat lo ini atau passion lo ini berbenturan gak dengan pekerjaan gitu loh. Tapi kalau bisa sih sinkron. Kalau nggak sinkron, ya hasrat lo hilang lama-lama gitu loh. Ya kalau passion lah. Lebih suka ini sih sebenarnya. Kalau passion gue sendiri, ya mungkin terlalu dini juga ya. Gue suka jalan, pokoknya gue harus jalan. Ya. Dalam sehari itu gue nggak betah lama-lama di rumah, nggak betah terlalu lama duduk. Pokoknya jalan nih, top. Extrovert lah ya. Ketemu siapa gitu. Dan ngobrol juga, konteksnya juga ngobrol. Tapi di salah satu buku itu emang dibahas masalah introvert sama extrovert. Konsekuensi dari extrovert itu adalah dalam mencari passion buyar.
Sama aja lo kayak milih satu bola. Dan lu selama lu kenal gua, lu bisa ngelihat kan. Ya, Gimana gua? berubah-berubah dia. Ya kayak lu nyari satu bola di 50 lubang gimana? Itu ekstrovert begitu. Susah banget gitu. Ekstrovert tuh karena saking nyarinya banyak begini akhirnya buyar gitu. Cepat pindah-pindahnya ekstrovert. Kecuali Itu introvert. Kalau di sosiologi itu ada istilah kan ini. Kalau di sosiologi itu ada nama eksternalisasi, ada internalisasi. Nah, kalau eksternalisasi itu adalah kita itu bertindak ya berdasarkan apa yang kita lihat di luar. Di luar kita. Faktor-faktor di luar. Ada sesuatu yang memaksa kita, ada sesuatu yang mengontrol kita lah. Atau istilah kata disebutnya social thing. Jadi manusia itu seperti benda lah. Berarti kita dibentuk sosial. Iya, kita dibentuk masyarakat. Oke. Nah, itu seperti itu. Jadi bagaimana masyarakat mempengaruhi individu. Nah, ada juga yang individu mempengaruhi masyarakat, itu ada juga. Nah, itu hanya orang-orang tertentu lah, istilahnya ada karismatik, orang-orang rasional. Jadi sebut orang yang rasional itu adalah orang yang dia individu yang mempengaruhi masyarakat, bukan masyarakat yang mempengaruhi dia. Artinya dia bisa memilih dia mau kemana. Bahkan dia bisa mengajak orang lain ikut apa mau dia. Itu internalisasi. Internasional. Keren ya. Nah, itu dari Itu orang-orang yang punya pemikiran revolusioner sih biasanya. Nah ini terkait misalnya sekarang ada namanya kan tadi kan musik ya, sekarang bela diri misalnya. Bela diri misalnya MMA gitu. Ya, MMA itu kan kita tahu ada juara dunia itu Max Metino, terus ada ya segala macam. Max Metino ini kan di Bekasi itu kan ada Bekasi, terus di daerah Jakarta itu kan punya camp ya kan. Tempat pelatihan, sasana gitu. Dan itu di situ bisnisnya dia. Jadi dia passionnya bela diri dan bisnisnya tidak jauh dari passionnya. Nah itu enak tuh. Iya. Artinya dia jual. Tadi horizontal, horizontal. Dia jualan alat-alat, dia bikin pelatihan, ya kan. Terus dia jadi juri, dia jadi wasit, dia bahkan ikut bertanding juga. Dia melatih pun itu sebagai passion dia melatih. Jadi MMA juga jadi panitia ya? Apa sih? Dia salah satu wasit, salah satu wasit, juri lah di situ. Dan dulunya dia memang pernah juara dunia. Dan dia beberapa kali bikin pertandingan tuh di Kelapa Gading itu dia sebagai penyelenggaranya dari uangnya itu. Dan itu banyak yang melakukan itu. Bahkan yang kemarin baru nih Theodorus Ginting itu kan yang juara nasional itu mengatakan bahwa gue nih makan seadanya. Gue sama istri gue makan seadanya. Yang penting camp gue ini hidup. Jadi benar-benar ketika gue dapat duit banyak, gue buat kebutuhan hidup gue tuh semampu-mampunya, seadanya. Tapi gue lebih fokusin adalah bagaimana fasilitas alat segala macam itu dimaksimalkan di situ. Nah, dan dia cuma yang menunjukkan ke orang tuanya bahwa gue bisa hidup dari bela diri. Apa dia nggak sekolah? Apa dia cuma masa sekolahnya cuma berantem? Enggak, ternyata dia S2. S1 FISIP, S2 tuh dia juga manajemen kalau nggak salah ya. Jadi kuliah S2. Bahkan yang kemarin terakhir juara kemarin masih peringkat 1 ya. Dia kan juara nasionalnya. Juara peringkat 1-nya itu Andika Mamesa S2 juga, Pak. Ciputat ternyata dia. Ciputat. Bukan Jakarta dong. Bukan Pemain Jakarta, maksudnya tinggal di Ciputat. Oh, gua kira. Dia itu S2 juga. Nah, ini kan luar biasa. Jadi banyak loh orang-orang yang kerjanya berantem, pukul-pukulan, itu bukan preman dasarnya. Mereka itu kuliah juga, namanya bikin skripsi juga, bikin tesis juga. Tapi memukul yang legal ya di dalam oktagon. Iya, bisa memukul yang legal itu seperti itu. Gentle itu. Karena memang preman ikut seleksi itu banyak yang tidak lolos. Karena preman itu kan hidupnya nggak sehat ya, mabok, begadang, rokok, ya kan. Cuma menang gertak doang, pakai senjata, menang senjata. Tapi kan ketika dia kena pukul misalnya, aliran darahnya itu nggak stabil aliran darahnya itu akhirnya pendarahan otak lah, berbahaya, napas ngap-ngapan ketika di beberapa menit bertanding itu ngap-ngapan. Nah itu kan menunjukkan bahwa ya itu susah, passion itu berbeda dengan sekedar berani saja. Hidup tuh nggak boleh sekedar berani, lu bener-bener harus punya ketekunan di bidang itu. Jadi kalau misalnya nekat, passion gue nih jualan kopi nih. Jadi harus ngedalamin tuh. Karena gue suka kopi, Bang. Nah, terus passion lo apa? Gue harus buat kopi gitu ya. Coba bisa teknik bartender. Bukan bartender, barista. Bartender itu mah kopi lain. Kopi nakal itu. Nah, terus bisa nggak teknik barista? Bisa nggak namanya
bikin kafenya modelnya yang sekarang menarik seperti apa, terus kopinya istilah-istilahnya tahu nggak? Ternyata nggak tahu. Jadi sekedar passion saya tidak cukup, Pak. Dia harus belajar lagi. Kalau benar-benar passion di kopi itu kan benar-benar dipelajari, dia harus keliling. Ya bukan sekedar harus belajar ya, batu. Iya, dia harus batu. Benar-benar orang udah suka kan, dia kalau udah suka dia pasti ngedalemin pasti kan. Iya. Iya, sampai dalam gitu. Pasti dia ngejar. Contoh gitu. Jadi ketika kita mencari uang nih, misalnya ini kita endorse ini kan, keripik Bang Paridin, Mas Paridin. Nah ini kita jual ya. Keripikku. Nah ini bagian dari ya sekedar mencari uang gitu, mencari uang. Tapi kan yang penting adalah passion kita adalah menyampaikan, berdiskusi, berdialog ini. Ya gue dulu juga pernah ketika di kampus misalnya, gue tuh pernah bikin forum diskusi berempat. Hanya saya, Khalid Saifullah, Ronald Adam gitu kan. Satu Purnomo ya. Bapak kan sering kabur-kaburan juga pacaran. Kalau ngajak diskusi hari salah. Salah ya. Ya itu beberapa kali saya lakukan tuh sampai setiap hari. Nah berbeda dengan orang-orang yang tidak punya passion di diskusi. Diskusinya sepi. Gimana kita bisa narik orang nih? Jadi diskusi itu tujuannya adalah untuk menaikkan nama pribadinya dia, mengibarkan dirinya dia itu. Akhirnya tidak menjadi passion. Nah itu pasti akan lama, pasti akan berjuang lama. Ini ada cerita misalnya di Jakarta lah, yang penelitian saya S2 itu Majelis Rasulullah, Habib Munzir bin Fuad Al-Musa. Passion dia adalah di dakwah itu, di dakwah, hidup matinya dakwah lah. Bahkan dia rela hidup ngontrak Untuk dakwah, karena dia uangnya memang habis buat operasional dia dakwah itu. Nah itu kan terbukti bagaimana dia dari rumah ke rumah, naik bis, naik angkot, kalau naik bis itu dikata-katain karena dia pakai sorban kan. Akhirnya harus berangkat pagi-pagi buta biar nggak diledekin lah. Nah seperti itu. Nah tapi dilakukan itu berdasarkan passionnya. Bahkan dulu ketika di Tarim Hadramaut itu lagi ada pergolakan dengan ada dua kubu ya. Faksi politik. Yaman Utara, Yaman Selatan itu. Iya, konflik Yaman lah. Konflik Yaman. Tapi dia hati-hati, ulama-ulama bisa banyak yang diculik kan. Ya saya tetap jalan. Ya kalau saya mati ya dia istilah kata, ya udah jalan saya. Terus kalau saya diam, siapa yang akan berdakwah kalau bukan saya? Akhirnya tetap berjalan di saat konflik-konflik seperti itu. Makanya sekarang kan Tarim ini kan kota yang paling aman dari konflik karena memang ulama-ulamanya tidak ngurusin politik, tapi udah urusin dakwah aja. Ya. Bahkan setiap ceramah itu tidak mengeluarkan kata hate speech segala macam. Nah, ini kan masalahnya kan gitu. Banyak orang berdakwah tapi passionnya di politik. Begini jadinya nih. Makanya nanti saling sikut-sikutan di YouTube, ada spiral of violence, guys. Nah, itu yang bermasalah adalah ketika orang passionnya dakwah passionnya politik tapi ingin berdakwah, membikin dai-dai itu kan. Dai-dai. Teman Anda kan saya enak. Nyebut iya teman-teman ya. Iya itu ketika terkontaminasi lah. Niatnya kepentingan yang dikemas, ambisi yang dikemas dengan passion lah. Nah, betul. Ya kan? Passion saya adalah menjadi ketua HMJ misalkan. Passion saya menjadi itu bukan passion itu, ambisi namanya gitu kan. Apalagi setelah nggak kepilih dari HMJ atau nggak DMAF, dia ini menggerakkan massa untuk abstain atau untuk membelokkan suara. Ini jelas-jelas bukan passion ini, udah ambisinya buruk ya kan, udah buruk banget gitu kan. Passionnya adalah kegiatan sosial. Ya. Kegiatan sosial, tapi dia kegiatan sosial bisa membantu orang miskin, itu udah ini dia passion saya lah. Saya pokoknya karena saya dulu miskin, saya nggak pengen orang nggak miskin. Betul. Tapi di ujung kayaknya saya harus masuk ke politik deh sebagai kendaraan saya gitu. Itu lain tuh ceritanya. Nah ini masalahnya banyak orang yang passionnya sebenarnya berkuasa, pengen dapat duit dari jabatan politik, tapi bawa nama rakyat. Akhirnya dia itu hanya sekedar palsu lah, segala sesuatu yang palsu. Dia hanya menampilkan yang ya topeng aja seperti itu. Dai tapi passionnya politik. Akhirnya ceramahnya aneh. Yang diserang Jokowi lagi. Aduh iya. Yang diserang politik kayak misalkan di mana daerah Jakarta Barat yang masalah Anies Baswedan sama Ahok.
bener tuh ayat-ayat Al-Quran begini, ujung-ujungnya jangan pilih Ahok gitu loh, itu gimana itu cerita, ini mau kampanye apa gimana gitu kan. Oke, kembali ke passion, misalkan tadi masalah kegigihan. Mungkin pertanyaan besar adalah bagaimana dengan passion dan gaji itu beriringan. Maka enaknya Iya, tadi yang ke benar. MMA itu kan. Makanya kita sebenarnya passion yang kita jelasin dan saya yang jelasin tadi itu kan secara idealis, secara apa ya, utopis, tapi itu menjadi realistis ketika menghasilkan uang kan gitu kan, menghasilkan uang. Aktualisasinya Ya, di situ. makanya perjuangan kita adalah memikirkan gimana caranya adalah passion kita bisa menghasilkan uang. Tadi kan misalkan ada yang namanya membantu orang kayak di tempat kumuh atau enggak apa. Sekarang kan sudah konsep socialpreneurship Iya, ya. socialpreneur. Socialpreneurship ya kan, itu kan socialpreneur atau socialpreneurship ilmunya. Nah, itu kan bagaimana kita mengeksploitasi orang miskin, bukan mengeksploitasi ya, maksudnya apa? Iya, Mengembangkan iya, mengembangkan orang ya, miskin. kalau bahasanya itu kan lebih ke community development. Ya, community development. Jadi kita kayak menjual, kita dapat keuntungan, tapi keuntungan kita nggak terlalu besar gitu kan, tergantung pasarnya. Tapi yang kita olah itu juga dia mendapat keuntungan juga gitu loh. Jadi kita ngebantunya bukan hanya sekedar kayak dompet duafa nyari ngasih uang itu, enggak. Tapi kita ngembangin gimana supaya mereka Tapi besar juga. pemberdayaan kan. Pemberdayaan, kemandirian ya kan. Iya, kemandirian, sustainability. Sustainability. Di situ. Nah, Jadi ada unsur-unsur pendidikan yang diberikan di situ, keterampilan juga di situ, penyaringan. Lalu habis itu kan mereka nanti dituntut buat bikin program apa sesuai dengan apa passion dari itu juga, apa passion, apa keunggulan, apa spesialisasi dari daerah ya. tersebut Ya, gitu. nah itu kalau yang salah satu berpassion dari situ ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan ke saya, kita harus bagaimana, passion atau gaji atau gimana gitu kan? Kalau saya lebih kepada memilih ke passion gitulah. Kalau passion, ngikutin passion, ya apalagi passionnya itu kegigihan dan yang lain, itu uang nanti datang dengan sendirinya. Banyak studi kasus gitu kan, kayak tadi Max Metino atau nggak misalkan Cristiano Ronaldo atau Messi, misalkan Messi kan dulu juga dia orangnya kecil gitu. Tapi Ronaldo itu batu sih sebenarnya. Ronaldo batu. Sampai dia dilarang sama gurunya kan. Sampai dia dilarang sama gurunya. Ngapain lu main bola? Lu nggak Nggak bakal akan bisa. digaji. Tapi ternyatanya kan bisa kan, Ternyata bisa. ya kan. Kayak gitarisnya Guns N' Roses, ya kan, apa Slash. Itu kan dia dilarang juga sebenarnya. Tapi kan dia mau kan, dia Slash gitu kan, atau band-band yang lain, Linkin Park juga sama juga. Itu kan karena dia fokus itu akhirnya dia jadi. Makanya ketika orang bilang kayaknya passion lo di situ, bukan di awal. Setelah dia sukses dia udah kayaknya passion lo di situ deh, kayaknya bakat lo di situ deh. Setelah omongan ini setelah di awal gitu, setelah di akhir. Jadi kalau orang untuk tadi kita balik untuk menyelidiki passion adalah kurangi yang namanya bilang passion. Ini passion saya, ini passion saya. Jangan, yang namanya lakuin aja udah, lakuin aja. Biar orang yang menilai gitu. Orang yang ngira kadang untuk menilai passion tuh orang lain. Kayak misalkan gini, ih kayaknya lo ngelakuin ini seneng deh. Orang lain nilai kita loh. Misalkan bang lo kayaknya ngelakuin ini terus seneng deh. Nah sebenarnya itu passion lo. Jadi butuhnya orang lain itu adalah Untuk mengetahui dia. passion kita. Lo ngelakuin ini seneng, ngelakuin ini seneng. Misalkan Bang Adri Itu pentingnya mentor di situ. mentor, penting. Mentor sama Nah, kolega. pentingnya mentor. Jadi kayak misalkan, Bang, lo kayaknya lebih senang ke Tebet dah dibandingkan ke Ciputat. Berarti itu masa lo bilang, masa sih gitu ngomong. Iya, itu berarti lo, wah ini passion gua gitu loh. Karena gua pun banyak yang bilang, kayaknya lo lebih seneng dah nulis sama jadi bicara. Misalkan istri gua sendiri itu ngomong, dibandingkan gua kerja di Turki, itu istri gua pasti gua teleponin mulu, betapa ngeluhnya gua. Nah, berarti kan, berarti passion gua di sini gitu loh. Passion gua di sini. Nah, itu butuhnya mentor. Nah, mentornya yang bener juga gitu loh. Mentornya yang bener juga. Makanya kan waktu kemarin kan kita harus milih-milih tongkrongan, ya kan? Itu tongkrongan yang mana yang berkembang sama kita. Gitu loh. Ya kalau misalkan tadi dai kata Bang Adriansa, dia dai ilmunya bagus. Passionnya di dai. Ya nongkrong sama anggota parpol. Ya jadilah dai parpol gitu kan. Kan begitu. Beda lagi gitu loh. Ya kan? Nanti ya kan beda lagi kan. Nanti tiba-tiba lama-kelamaan majelis nyalon DPR. Anjir. Masa itu kan? Jadi founder, jadi CEO, Iya. akhirnya jadi staff sus. Oh ya benar, berarti itu ya kesimpulan adalah passion itu adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa berat, tanpa harus susah payah. Contohnya kan kemarin kita capek lah nih, habis dari luar kota ya, dan badan masih kretek tapi malam podcast, tetap kita jalan. Ya karena sesuatu yang tidak memberatkan gitu, tidak Luar sesuatu yang biasa. menjadi beban. Ya kan berbeda ketika
malam datang ya, ngetik 20 halaman. Maaf. Aduh, pegel saya. Sakit saya. Akan keluar alasan-alasan lah sebenarnya. Alasan-alasan yang kita tidak suka gitu. Nah, ini kan menunjukkan gitu. Passion itu adalah melakukan segala sesuatu yang tapi kita harus realistis juga. Misalnya contohnya Atta Halilintar itu kan dia dengan YouTubernya dengan jutaan, tapi ini dia juga jualan lah. Jual baju lah. Jualan baju. Deddy Corbuzier juga bisnis tempat fitness. Dia passionnya fitness, men, tapi dia jualan baju fitness, punya tempat fitness, ya kan? Masih berkaitan. Jadi bahkan dia ketika podcast pakai baju ini menunjukkan mempromosikan bajunya dia sama tempat nih, lo kalau fitness tempat gue bisa kayak gue lah gitu. Nah, artinya ya kita harus realistis juga, kita harus bisa berbisnis juga, harus daripada kita bermain proposal sebenarnya ya. Karena gini ya, misalnya contohnya adalah suatu lembaga yang siap mendanai media-media yang moderat segala macam. Tapi kan kembali lagi kita harus ikut agenda mereka, isu-isu harus dari mereka, dan kita harus bikin laporan segala macam. Menurut gue itu passion gue kan hilang kalau gue ikut gabung ke situ, karena memang passion gue bukan sekedar fokus Islam, ya Islam dan lain-lainnya lah. Karena Islam itu bukan sekedar urusan syiar ya. Ya ngurusin yang lain juga. Yang penting kan kita orang Islam gitu. Seperti itu. Kayak kita ngobrol-ngobrol seperti ini kan, hal-hal yang tidak bisa diikat gitu. Artinya kita harus bisa berbicara ngalor ngidul. Karena dulu emang ketika di Ciputat ya di kampus itu ya terstruktur gitu. Gue bisa nongkrong dari sore sampai malam gitu. Terus tidur, nongkrong lagi gitu. Tapi sekarang kan tidak bisa. Karena tidak ada lawannya sekarang. Siapa kok yang bisa bicara gitu? Sekarang yang kalau kita ajak diskusi sekarang bininya nelpon. Waduh. Gini deh. Langsung, iya. Nggak ditonton sampai 50 nih. Iya. Menit 50. Nah, itu kan kayak gitu-gitu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Nah, tapi ternyata di sini bisa. Jadi passion gue kan dari dulu adalah dalam hal pemikiran lah. Berdiskusi segala hal gitu. Segala hal, bahkan tanpa pandang semester lagi ya, di situ. Nah, itu sudah gue lakukan bertahun-tahun dan itu sudah maksimal. Awalnya memang kita harus aktualisasi diri dulu. Jadi kita sebelum kita mikir ketika gaji, jangan mikirin kita kerja nih. Jangan mikirin gaji dulu. Aktualisasi dulu. Kira-kira kita di sini bisa mengaktualisasi kepikiran kita enggak? Atau jangan-jangan kita udah kayak sapi. Ya kan, yang cuma diikat, disuruh dimakan, disuapin, jalan gitu. Bisa nggak kita menunjukkan potensi kita di sini? Di situ yang penting adalah, jadi bukan sekedar gajinya berapa duit, seperti itu. Nah, ketika kita sudah aktualisasi diri dan kemudian kita sudah punya profesional lah, sudah menjadi master di situ lah. Di situlah uang akan datang sendiri. Maka sebenarnya yang paling penting adalah jadi master di segala bidang, begitu. Mungkin saya penutup. Nambahin apa lagi nih? Yaudah, boleh dikit ya. Sebelum Dikit ya. Kesimpulan intinya adalah di salah satu buku itu ini untuk penduduk Eropa dan Amerika, surveinya sebesar 80% orang, mungkin nanti di situ 80% orang yang udah tua umuran 60 ke atas itu menyesali di usia mudanya. Apa yang dia sesali adalah dia lebih mengikuti ambisi dibandingkan passionnya. Nah, itu benar, itu data konkret. Jadi sehingga ditanya apa yang Anda sesali pada masa dulu gitu. Ya saya bekerja jadi gini, saya tua di kantor gitu, tapi saya punya ambisi itu sebetulnya bermain biola, saya pengen juga tampil di depan umum main gitar, atau juga saya pengen jadi public, banyak banget. Mungkin itu sebesar 60% sampai 70% lah di Amerika dan Eropa. Banyak juga. Coba deh kalau kalian ngobrol sama orang-orang yang udah tua, misalkan orang udah tua, gue aja ngobrol sama bokap gue, apa yang belum di ini. Bokap gue selalu bilang, seandainya dulu begini. Kenapa nggak bisa begitu? Ya karena anak banyak kayak gitu loh. Karena anaknya banyak gitu kan. Kenapa nggak dulu ngikutin hasratnya gini? Ya gimana? Berangkat pagi pulang sore, pulang capek. Betul. Ngapain lagi? Nah, itu sebenarnya yang membuat saya pribadi, gue nggak mau jadi bagian 60% itu gitu loh. Gue nggak mau jadi. Bahkan yang namanya hasrat itu, sekalinya pun lo gagal dalam mencapai hasrat atau nggak apa, itu setidaknya di usia tua itu tidak akan tidak akan menyesal karena udah menginginkan itu, ya kan, menginginkan itu. Makanya kebanyakan dari kita, misalkan teman-teman kita lah, misalkan ngomong, lu
seandainya gue dulu gini ya, gue nggak akan begini, gue gini. Jangan sangka orang yang di kantoran pun dia seneng juga, nggak juga sebenarnya. Kalau ngeliat IG screenshot temenan gue apa, mereka juga kayak capek-capek juga. Mereka, kalau gue nyebutnya mereka orang yang bukan kalah ya, mereka yang nggak bisa membentuk realitas sendiri gitu loh, ya kan? Tidak bisa mengenali dirinya. Tidak bisa mengenali dirinya, makanya kita harus pinter menempatkan diri kita. Ya kalau kita jagonya apa ya tempat di sini. Kalau misalkan itu dari diri kita. Yang kedua tongkrongan tadi. Ini jangan ketawa lagi soal tongkrongan nih. Yang ketiga adalah mentor. Tongkrongan itu kadang-kadang menentukan passion Menentukan. orang, ya. Makanya kadang passion itu bisa ditemukan kita tuh tahu passion gue gini. Kadang yang tadi tuh Bang yang kayaknya lu kayaknya lebih seneng ini ya. Nah itu orang yang menemukan gitu loh. Makanya passion bisa kita yang ini, yang kedua adalah orang lain atau enggak kita yang menemukan orang lain mengkonfirmasi. Kayak gitu ya kan. Bersyukurlah semua orang yang sudah menemukan passion di awal. Ya kan itu kenapa orang kebanyakan ketika masuk kuliah banyak yang salah jurusan. Ya kan masuknya HI jadinya tenaga desain misalkan, tapi desainnya bagus, ada. Kan begitu. Ada yang masuk misalkan komunikasi atau enggak masuk bahasa Inggris atau enggak gue punya senior yang dia jurusnya sastra Inggris tapi nggak bisa bahasa Inggris, jagonya main politik. Nah itu kan aneh kan, maksudnya kayak itulah yang itu namanya passion yang telat lah bahasanya gitu kan. Ya akhirnya jurusan hanya sebagai ya cuman gelar aja gitu loh. Makanya yang muncul sekarang di sosial media itu semester 1 cita-cita mau dapat ini Nobel menarik gitu kan. Semester 7 ya udahlah nikah aja. Iya. Jadi kayak cepet-cepet nikah. Kayak misalkan anak sosiologi itu gitu Bang. Buku kelas 1 wah, bukunya keren-keren. Auguste Comte, Max Weber apa semester 7 kan ternak lele. Baca bukunya. Kan begitu kan? Kayak buku begitu. Nah, itu namanya passionnya maksudnya memang kalau kita tahu passion gigi. Berarti orang-orang ini orang yang enggak gigih gitu ya. Ya, begitu sih kalau menurut gua. Ya gua enggak mau kita lah mungkin sebagian kita ya enggak mau jadi bagian 60% ya kan. Ya alhamdulillah selama umur gue 27 tahun gini ya gue masih konsisten walaupun entah gimana gitu kan, sampai sekarang aja ijazah gue belum dipakai. Nah itu bukti konsistensi gue sebenarnya. Bukti batu lo. Bukti batu gue sebenarnya itu, karena gue pengen S2 belum dapet ini kan. Nah itu kan konsisten. Bisa aja gue nggak dapet S2 nih, gue bisa aja langsung kerja, tapi kan gue masih nyari kan gitu kan, begitu. Nah itu namanya konsistensi gitu sih dari gue. Oke, dari Bang Adri masih ada? Bang, terakhir nih ya Bang Adri. Terakhir. Ya sebenarnya kita harus ini juga sih, harus punya namanya keyakinan. Kalau kita udah mengenali diri kita, potensi dalam diri kita, gue nggak percaya bakat sih ya. Passion itu bisa ditemukan itu kadang-kadang ketika kita beberapa kali mencoba. Artinya, lo tuh harus bergairah di seluruh pekerjaan lo. Ya mau apapun itu, mau cuci piring, mau jadi tukang sapu, tukang kopi lah, atau menjadi jadi orang gila, misal jadi orang nganggur pun harus berpassion itu. Wah, gua harus jadi pengangguran yang berkualitas lah gitu. Artinya ya nulis status, ngecek-ngecekin orang, bener-bener pengangguran yang nggak nganggur-nganggur juga gitu. Buzzer. Iya. Tapi bisa jadi justru ketika nganggur itu passion gue di sini ya. Passion gue di sini ya. Seperti itu kan. Misalnya kayak gue dulu nih. Gue mau latihan ngisi nih, mapaba. Kecil-kecil dulu. Nah, gue ngaca dulu nih. Gue ngomong. Waduh. Kurang rekam gitu. Iseng-iseng tuh rekam. Ini ada satu pergerakan ada lagi. Tuh. Udah bagus nih. Terus pas gue liat upload kali ya ke YouTube pribadi. Upload ke YouTube pribadi. Ya nonton 1.400. Banyak tuh ya. Ya nonton mantap sahabat gitu. Dengan kualitas yang jelek lah gitu. Video pada waktu itu. Video yang jelek ya. Sekarang kan video bagus-bagus juga yang nonton dikit kan. Yang nonton banyak ya kata. Wah, berarti YouTube aja lah. Gue pakai YouTube aja. Ternyata kalau gue ngisi materi di forum-forum itu yang denger ya ini besoknya lupa, generasi setelahnya nggak ada kenal. Adriansa apa sih kontribusinya? Kan banyak begitu ya. Karena kan mengatakan bahwa ketua instruktur terbaik adalah si ini gitu. Dia nggak tahu Adriansa kan ketika itu yang lebih baik lah gitu. Tapi ketika kita mendokumentasikan pemikiran kita mungkin saat itu, oh iya, ternyata banyak loh omongan-omongan dulu yang tidak terdokumentasi. Nah akhirnya, bikin YouTube. Akhirnya bikinlah forum diskusi pertama saat itu yang menggunakan channel YouTube di Ciputat dan di PMII. Pertama lah dialektik
.id ya kan? Iya, Asik, iya. itu nggak Jangan ada. lupa juga guru desa. Guru desa. Jangan lupa juga IPF, International Politics Forum. Gue promo dulu bang kalau kira-kira. Promo apa? Ya guru desa kalau mau nanti guru desa mau ngeluncurin ini Guru apa? desanya ejaannya gimana? Goeru Desa ya kan. Kalau nyari buku bisa di sana. Kalau kalian mau belajar ada guru desa private. Nah, Nanti di bisa situ gitu. belajar anak-anaknya di situ ya kan gitu. APF. Kalau Udah kan dipegang itu. oh iya, udah ada nih nyantol. Nah, kalau untuk IPF pantengin terus Instagram IPF, International Politics Forum .ipf. Nah, IPF itu lembaga diskusi tentang hubungan internasional dan multidisipliner. Kita menghadirkan banyak tokoh-tokoh dari lintas disiplin juga, politisi, agamawan, tokoh masyarakat dan lain-lain. Pak, katanya IMF lagi buka itu, Pak. Dan kita juga lagi buka volunteer. Jangan lupa teman-teman yang memiliki minat di isu-isu hubungan internasional, ekonomi internasional, hukum internasional, dan apapun yang berkaitan tentang internasional untuk daftar di International Politics Forum. Ditunggu teman-teman. Hah? Gimana cara daftarnya, Pak? Nah, daftarnya nanti kalian Bisa lihat IG-nya. bisa langsung lihat di Instagram International Politics Forum. Oke, di sini. Cek di bawah. Nah, ini saya mau kasih hadiah buat Anjay. Mantap. Ini jalan-jalan nih. ini kita giveaway. Ini buat siapa, Bang? Buat dua narasumber. Oke. Lah gua kan moderator, Bang. Ya dapat juga. Oke. Ente kan juga berperan sih. Nah, ini Waduh. ini batik, Pak. Batik dari Cilacap buatan. Jadi setiap kecamatan di Cilacap ini wajib ada kerajinan batik. Oh gitu. Nah, ini salah satu Berarti ini kecamatan. bisnis UMKM ya? Ya, UMKM. ini Nusa Nusa Wungu. Batik Nusa Wungu. Berarti warnanya ungu, Bang ya? Iya. Buka, Bang ya? Dalamnya merah. Kalau mau dapat gimana, Pak? Kalau dapat ya beli lah. Ya belinya di mana? Pak? Beli Oh, di keren tuh. Dialektik Shop. Ya gitu aja. Nah, itu ntar ada di Instagramnya. Kita akan sudah launching. Yes. Ini bisa. Jadi kita memang menjual produk-produk dari ya UKM lah, masyarakat pedesaan. Jadi kalau kita ingin membangun desa itu nggak usah ke desa lah, beli aja produk-produk desanya. Nanti kita bantuin jual. Beli di sini. produk desa kalau belajarnya di Guru desa. Guru desa. Ini punya Kak Ros, Rosita. Nah, ini Kak Ros yang ngasih. Keren loh warnanya. Ini bukan merah, Bang, ini ungu. Ungu ya? Ungu. Ungu ya. Burgundy itu, Burgundy. Burgundi. Nah, itu. Ya. Jadi ini batiknya ada batik tulis, ada batik Cap. cap. Ya. Harusnya pakai tinta apa? Warna alami ya. Nah, cintanya tinta warna alami. Nah, itu bagus sekali nanti. Cinta apa tinta, Bang? Jadi ini bedanya adalah ini benar-benar produk lokal, masyarakat lokal, masyarakat Yoi. pedesaan. Jadi benar-benar kita endorse. Dan ini juga ada keripik. Keripikku. Kripiku. Punya siapa? Mas Faridin. Mas Paridin. Cek deskripsi. Mas Paridin cek di deskripsi ini setiap hari Mas Paridin masukin plastik ini ginian singkong ya. Singkong nanam sendiri, iya. Di kebun sendiri. Kebun sendiri, bikin sendiri, petani kita sendiri, jual sendiri. Nah, Dan ini ini tradisional. Hasil alam negeri kita asalnya sendiri. ini betul. Jadi kita benar-benar mengendorse produk-produk pedesaan. Ya. Ntar mau produk yang kota juga boleh masuk sini. Produk-produk pedesaan. Pedesaan. Ya. tutup bis. Ya. Terima kasih silakan, Fis. Thank you Bang Andri, ini batiknya keren banget. Semoga nanti cepet-cepet kita jadiin baju, biar nanti kondangan Bang Adri kita bisa datang pakai baju yang ini. Iya nggak tuh? Pasangan siapa? Itu belakangan. Itu belakangan. Kita udah rencana. Sama siapa aja belakangan. Yang penting niatnya aja dulu ya. Emang lagi deket siapa, Pak? Oke, guys, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita, podcast kita pada malam hari ini. Pesan dari gua, Hafiz Ma'ruf Akbar, gua mau bawain syair ini nih, syair salah satu orang Aceh juga. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu.
Sampai jumpa. Hamzah Fansuri ya. Iya, Iya. Gua nggak tahu. itu Hamzah Fansuri, salah satu tokoh sufistik di Aceh. Fahri Hamzah atau Pernah. Hamzah Has ya. Penganut Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Jangan lupa saksikan Cuco edisi berikutnya. Sampai jumpa.